Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah rekan-rekan calon mahasiswa baru STKIP PGRI Lumajang tahun 2020. Perkenankan, saya Lukman Ja'far Sodik. Saya di sini sebagai staf admin dari STKIP PGRI Lumajang. Perkenankan untuk memberikan sharing atau pemaparan materi tentang administrasi apa saja yang ada di STKIP PGRI Lumajang khususnya untuk mahasiswa. Namun sebelumnya, ingatkah kalian hari ini tanggal berapa? Ya, hari ini adalah tanggal 2 Oktober atau Hari Batik Nasional. Oke, selamat Hari Batik semuanya ya. Dan salam sejahtera untuk kita semua yang telah menggunakan batik. Baik, yang ingin saya jelaskan di sini yaitu adalah secara umum perjalanan kita dalam meraih sarjana. Ingat, saat ini adik-adik baru lulus SMA atau sudah lulus SMA beberapa tahun yang lalu, namun memiliki keputusan untuk melanjutkan menjadi mahasiswa. Nah, tujuan akhir dari mahasiswa di STKIP PGRI Lumajang yaitu adalah menjadi seorang sarjana atau S1. Lah, perjalanan ke sana membutuhkan sebuah proses atau learning proses. Di sini apa saja proses tersebut? Baik, proses tersebut yang pertama, adik-adik harus menjadi calon mahasiswa baru. Lah, perjalanannya pasti berliku-liku di sana. Yang pasti nanti ada semester 1, semester 2, semester 3, sampai dengan semester 8. Lah, dari setiap semester ini ada beberapa proses yang harus rekan-rekan calon maba jalani. Yang pertama yaitu adalah registrasi. Yang kedua yaitu pemrograman mata kuliah atau KRS, kepanjangan dari Kartu Rencana Studi. Di sini maksimal 24 SKS. Baru berikutnya setelah melakukan KRS, rekan-rekan mahasiswa nanti akan melakukan proses pembelajaran. Di akhir semester nanti akan ada UAS yang akhirnya akan keluar output berupa KHS atau Kartu Hasil Studi. Nah, ini adalah rutinitas dari setiap semester yang harus dijalani oleh mahasiswa. Nah, selain itu, selama masa proses studi, ada aktivitas akademik dan non-akademik. Nah, di sini ini peranannya nanti akan berdampak pada SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah. Oke, berikutnya saya paparkan satu persatu. Yang pertama yaitu adalah registrasi. Nah, pada registrasi ini untuk menentukan status mahasiswa apakah aktif, cuti, atau non-aktif. Bagi mahasiswa yang aktif, yaitu melakukan pembayaran biaya HER dan SPP. Khusus untuk yang KIP, SPP sudah ditanggung oleh pemerintah. Selain itu, mengisi dan mengumpulkan form registrasi. Nah, di sini khusus bagi mahasiswa yang ingin cuti, itu wajib mengisi dan mengumpulkan form cuti. Terus yang kedua, cuti maksimal 2 semester berturut-turut, jadi tidak boleh 3 semester. Selama cuti, bebas dari biaya kuliah. Sehingga biaya tidak dibebankan selama cuti tersebut. Berikutnya yaitu mahasiswa yang non-aktif. Nah, di sini mahasiswa yang tidak aktif, tidak pernah mengikuti perkuliahan. Namun, karena tidak ada konfirmasi bahwa yang bersangkutan cuti, maka tetap ada tanggungan biaya. Namun, hal ini masih bisa didiskusikan dengan pihak kampus. Oke, berikutnya yaitu tentang pemrograman. Nah, di sini ada dua macam, maksudnya dua tipe KRS secara umum, yaitu Kartu Rencana Studi ini diisi setiap awal semester dan maksimal 24 SKS setiap semester. Jadi tidak boleh lebih, kurang tidak apa-apa. Untuk mahasiswa transfer, yaitu mahasiswa yang lulusan dari D3 atau S1 yang tidak sama. Nah, mata kuliah yang diprogram apa? Yaitu mata kuliah yang selain mata kuliah yang sudah dikonversi. Sehingga jadi misalkan di kampus yang sebelumnya sudah menempuh pendidikan agama,
maka di STKIP tidak perlu menempuh pendidikan agama. Seperti itu. Berikutnya yaitu tentang perkuliahan. Di sini ada dua sistem, luring dan daring. Luring maksudnya adalah pembelajaran di luar jaringan atau tatap muka langsung. Ini dilaksanakan di kampus. Untuk jam perkuliahannya jam A jam 16 sampai 17.30 dan jam B dari jam 18 sampai 19.30. Untuk pembelajaran daring, kampus STKIP PGRI Lumajang memilih media online Microsoft Teams dan Moodle sebagai media pembelajarannya. Untuk jam perkuliahan sama atau sesuai dengan kesepakatan. Jadi misalkan kesepakatan dengan dosen pagi kuliahnya, maka bisa dilaksanakan pagi. Yang penting ada kesepakatan antara kelas dan dosen. Berikutnya yaitu tentang KHS atau kartu hasil studi. KHS di sini adalah akumulasi semua nilai mahasiswa sesuai dengan kontrak kuliah. Jadi misalkan di kontrak kuliah bobot kuliahnya bobot penilaiannya berapa, nanti dikonversi akan timbul skala akhir dari nilainya yaitu berupa A, B, B, C, C, D, E. Nah, di sini untuk kategori A ini poinnya 4. Lah, untuk ring nilainya yaitu 80 sampai 100. Jadi misalkan setelah nilai diakumulasi di akhir semester, nilai dari rekan-rekan mahasiswa calon maba STKIP PGRI Lumajang adalah 85, maka nilai akhirnya adalah A dengan bobot 4. Dan seterusnya. Nah, berikutnya pada KHS nanti akan tertera indeks prestasi semester. Jadi kalau indeks prestasi semester ini nilai semester tersebut. Untuk indeks prestasi kumulatif nanti adalah nilai akumulasi dari awal masuk sampai terakhir. Ini adalah contoh kartu hasil studi ya. Di situ ada nama, NPM, tahun masuk, jenjang, dan semester. Nah, di situ ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, nilai, SKS, dan N kali K. Jadi di sini untuk menghitung IPS dan IPK, untuk IPS itu berarti jumlah dari bobot nilai dikali dengan SKS. Jadi misalkan di sini dapat nilai A. Lah bobot nilai A ini kan 4, berarti 4 kali 3, 12. Lah ini dijumlah semuanya, ketemu 59,5 dibagi dengan jumlah SKS 18. Sehingga nilainya adalah 3,31. Ini adalah IP semesternya. Nah, untuk menghitung IPK, langkahnya sama, tapi NK ini nanti dijumlah di setiap semester dibagi dengan total SKS yang sudah ditempuh. Nah, terkait dengan surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI, ini adalah hal yang menyangkut tentang aktivitas mahasiswa. Misalkan mahasiswa mengikuti program kreativitas mahasiswa, terus mengikuti organisasi aktif di sana, terus mengikuti kompetisi antar mahasiswa, olimpiade, tari dan lain-lain, atau ikut seminar atau webinar. Nah, di sini mahasiswa yang aktif dan memiliki sertifikat aktivitas akan memperoleh SKPI sesuai dengan aktivitasnya selama kuliah. Berikutnya yaitu tentang program bantuan kuota internet. Nah, ini khusus untuk masa pandemi, yaitu dari April kemarin sebenarnya pandeminya, cuma untuk bantuan kuota internet ini dilaksanakan bulan September sampai dengan Desember 2020. Untuk kuota datanya yaitu 50 GB dengan 5 GB umum dan 45 GB untuk pembelajaran online. Lah, pembelajaran online ini bisa dicek di operator kartu masing-masing. Lah, di sini Microsoft Teams, WA, dan Google Classroom itu masuk dalam kuota pembelajaran. Yang ketiga yaitu update data setiap tanggal 15 dan 28. Ini update data nomor HP maksudnya. Jadi nomor HP rekan-rekan mahasiswa itu akan selalu diupdate per tanggal 15 dan 28. Proses validasi nomor dan injeksi kuota sepenuhnya dilaksanakan oleh Pusdatin Kemdikbud. Jadi kampus hanya mengupdate nomor dan mengajukan siapa saja yang akan mendapat kuota. Untuk proses berikutnya, validasi nomor dan pencairan sampai injeksi itu
dilaksanakan di Pusdatin Kemdikbud. Jadi kita hanya bisa memantau. Nah, untuk verifikasi nomor, rekan-rekan calon maba bisa mengecek pada laman pddikti.kemdikbud.go.id. Nanti di sana pilih verifikasi HP, terus pilih mahasiswa, masukkan nama perguruan tinggi, NIM, nama program studi, dan tanggal lahir. Jangan lupa klik "Saya bukan robot". Nah, di situ nanti akan muncul. Berikutnya, ini hal yang sangat penting sekali, yaitu tentang pelaporan data mahasiswa pada PD Dikti. Ya, semua mahasiswa di sini wajib terlapor pada pangkalan data PD Dikti. Data pokok yang harus benar, karena ini sulit mengubahnya, harus ada pengajuan khusus, yaitu nama, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, dan NIK. Nah, NIK di sini penting karena akan muncul pada ijazah nantinya. Untuk mengecek data bisa masuk ke laman pddikti.kemdikbud.go.id. Nah, ini contoh untuk cara ngeceknya. Jadi misalkan adik-adik sudah masuk di pddikti.kemdikbud.go.id, nanti silakan pilih kolom pencarian data mahasiswa, masukkan nomor induk mahasiswa, nama perguruan tinggi, dan program studi, sehingga nanti akan diperoleh hasil seperti ini. Nah, ini misalkan Tri Ajeng Putri, apakah namanya sudah benar? Kalau sudah benar berarti sudah beres ya. Kalau misalkan ada kesalahan nama, salah spasi atau salah ejaan, silakan hubungi saya atau kampus segera mungkin. Nah, berikutnya sejak tadi sudah disebutkan tentang NIM atau nomor induk mahasiswa. NIM itu sama dengan NPM atau nomor pokok mahasiswa. Lah, untuk di STKIP PGRI Lumajang sendiri, struktur dari NIM itu di 2 digit yang pertama itu adalah tahun masuk. Jadi 20 itu 2020. Terus 3 digit berikutnya itu adalah angka dari prodi. Untuk matematika 100, ekonomi 200. Untuk 4 digit berikutnya itu adalah nomor acak. Sehingga kalau misalkan 20 200 itu berarti mahasiswa prodi pendidikan ekonomi. Nah, berikutnya tentang KTM. KTM di sini sangat penting untuk menandakan bahwa rekan-rekan calon mahasiswa baru itu sudah resmi menjadi mahasiswa di STKIP PGRI Lumajang. Nah, ini adalah contoh dari penampakan KTM. Nah, khusus untuk masa pandemi ini, pengumpulan foto maba dilakukan secara online melalui menu layanan yang akan saya jelaskan berikutnya. Lah, pusat menu layanan online-nya itu di mana? Nanti silakan adik-adik kunjungi s.id/layanan STKIP PGRI LMJ. Dan nanti form isiannya apa saja di sana yang diperlukan, yaitu nama, NPM, nomor HP, jenis layanan yang diinginkan, deskripsi layanan, dan file data pendukung jika ada. Jadi misalkan adik-adik ingin ngirim foto dengan ketentuan menggunakan jas alma mater, background merah, dan fotonya jelas, bukan editan, bisa dikirim filenya melalui layanan online yang sudah ada ini. Baik, mungkin itu saja dari saya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Untuk berikutnya mungkin ada yang ingin bertanya, silakan.